Nazwa Nur Aulia dengan NIM akhir 16. Dan saya Najwa Salsabila dengan NIM akhir 22. Saya Hana Putri Zulfaira dengan NIM akhir 29. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas fungsi peubah kompleks yang diampu oleh Profesor Dr. Kadir MPD. Adapun materi yang akan kami jelaskan dalam video ini meliputi yang pertama, teorema kekonvergenan seragam, yang kedua, teorema integral direct konvergen seragam, dan yang terakhir, teorema diferensial kekonvergenan seragam. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu kekonvergenan seragam. Di sini ada uji M. Weierstrass, yaitu jika deret sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga UNZ pada daerah D dan Mn itu konstanta positif sedemikian hingga, di sini uji M itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama yaitu mutlak UNZ kurang dari atau sama dengan Mn, di mana n-nya ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Syarat yang kedua yaitu sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga Mn konvergen. Kalau misalkan sudah memenuhi kedua syarat tersebut, maka sigma n sama dengan 0 sampai ta hingga UNZ konvergen seragam pada daerah D. Nah, untuk pembuktiannya, kita akan tunjukkan bahwa barisan jumlah parsial UNZ adalah seragam Cauchy. Tetapi sekali lagi dengan pertidaksamaan segitiga, jika Jn menunjukkan bahwa n jumlah parsial dari sigma Mn, maka mutlak UNZ dikurangi UMZ kurang dari atau sama dengan sigma n sama dengan n besar ditambah 1 sampai m besar, mutlak Zn kurang dari atau sama dengan sigma n sama dengan n besar ditambah 1 sampai m besar, Mn akan sama dengan mutlak Jm dikurangi Jn untuk setiap Z-nya ini elemen dari D. Karena ruas kanan ini tidak bergantung pada Z, maka jika diberikan epsilon lebih dari 0, dapat dibuat mutlak UNZ dikurangi UMZ akan kurang dari epsilon dengan memilih n besar dan n besar lebih dari K, di mana K ini dapat dipilih tidak tergantung lagi dari Z. Oke, langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini terdapat soal tunjukkan kekonvergenan Mn dan evaluasi konvergen seragam deret berikut, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai ta hingga 1 per n kuadrat dikali 2 pangkat n, dimana untuk z-nya atau z mutlaknya itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan gunakan uji rasio, dimana pada teorema uji rasio itu adalah jika limit n-nya ini mendekati ta hingga, maka mutlak z n plus 1 per Zn sama dengan K, maka sigma Zn. Nah, uji rasio ini memiliki 3 syarat. Yang pertama yaitu konvergen mutlak bila K-nya ini kurang dari 1. Syarat yang kedua, divergen bila K-nya ini lebih dari 1. Dan syarat yang ketiga, mungkin konvergen atau divergen bila K-nya ini adalah sama dengan 1. Oke, kita langsung kerjakan aja. Berarti di sini K sama dengan limit n mendekati ta hingga mutlak 1 per dalam kurung n ditambah 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat n ditambah 1. Nah, jadi di soal itu kan awalnya n, nah kita ubah menjadi n plus 1. Lalu setelah itu sama dengan mutlak 1 per dalam kurung n ditambah 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat n ditambah 1. Nah, ini kita kalikan dengan kebalikan dari soalnya, berarti dikali n pangkat 2 dikali 2 pangkat n per 1. Nah, berarti sama dengan limit n mendekati ta hingga mutlak n kuadrat dikali 2 pangkat n per n ditambah 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat n ditambah 1 sama dengan, nah ini kita bagi 2. Yang pertama yaitu ada n kuadrat per n ditambah 1 pangkat 2 dikali 2 pangkat n per 2 pangkat n ditambah 1. Nah, kita sederhanakan dulu yang 2 pangkat n per 2 pangkat n plus 1. Ini kan kita bisa coret yang n-nya berarti tinggal 1 per 2 pangkat 1 atau sama dengan 1 per 2. Nah, berarti sama dengan limit n mendekati ta hingga mutlak. Kita tulis lagi yang tadi yang masih tersisa yaitu n kuadrat per dalam kurung n ditambah 1 pangkat 2 dikali, kan tadi yang 2 pangkat n per 2 pangkat n per 1-nya udah dapat disederhanakan itu 1 per 2. Berarti kita tinggal kali 1 per 2. Nah, karena 1 per 2 ini merupakan konstanta, maka bisa kita pindahkan ke depan. Jadi hasilnya 1 per 2 limit n mendekati ta hingga mutlak dalam kurung n per n plus 1 pangkat 2. Nah, di sini yang di dalam mutlak kita bagi dengan n. Jadi, sama dengan 1 per 2, limit n mendekati ta hingga, mutlak dalam kurung 1 per 1 ditambah 1 per n pangkat 2. Nah, setelah itu kita substitusikan n-nya. Di sini kan n-nya itu mendekati ta hingga, maka 1 per n-nya itu menjadi 1 per ta hingga. Dan ta hingga ini mendekati 0, maka kita substitusikan 1 per n-nya ini sama dengan 0.
Nah, jadi sama dengan 1/2 limit n mendekati tak hingga mutlak dalam kurung 1/1 ditambah 0 pangkat 2. Nah, berarti sama dengan mutlak dalam kurung 1/1 pangkat 2 sama dengan 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. Nah, di sini didapatkan hasil K-nya itu sama dengan 1/2, di mana 1/2 ini kurang dari 1, maka konvergen. Nah, untuk pembuktian uji M-Weierstrass itu kan tadi memiliki dua syarat. Syarat yang pertama yaitu mutlak UNZ kurang dari atau sama dengan MN. Nah, di sini cara mencari MN-nya adalah kita mutlakkan dulu UNZ-nya, berarti MN sama dengan mutlak 1/n kuadrat dikali 2 pangkat n. Hasilnya adalah 1/n kuadrat dikali 2 pangkat n, itu MN-nya. Nah, berarti kita masukkan ke syarat pertama, yaitu mutlak 1/n kuadrat dikali 2 pangkat n kurang dari atau sama dengan 1/n kuadrat dikali 2 pangkat n. Berarti yang pertama itu memenuhi. Nah, sekarang untuk syarat yang kedua, yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat dikali 2 pangkat n konvergen. Nah, syarat yang kedua juga memenuhi. Nah, karena memenuhi dua syarat tersebut, maka sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga 1/n kuadrat dikali 2 pangkat n itu konvergen seragam pada daerah D. Baik, kita lanjut ke pembahasan contoh soal berikutnya. Soalnya yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga z pangkat n per n akar n ditambah 3, di mana z mutlak z kurang dari atau sama dengan 1. Nah, cara menyelesaikannya itu kita harus mengingat kembali bahwa syarat dari uji Weierstrass itu ada dua. Yang pertama itu mutlak UNZ itu harus kurang dari atau sama dengan MN, yang dimana N-nya itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, syarat yang kedua yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga MN harus konvergen. Oke, jadi pembahasannya itu yang pertama, kita harus menentukan dulu suku deret fungsinya. Nah, di sini itu suku deret fungsinya itu UNZ sama dengan Z pangkat N per N akar N tambah 3. Nah, selanjutnya itu kita mutlakkan. Jadi, mutlak UNZ sama dengan mutlak dari Z pangkat N per N akar N ditambah 3. Nah, sama dengan ini dimutlakkan satu-satu per sukunya, yaitu mutlak Z pangkat N per mutlak N akar N ditambah 3. Nah, karena tadi di soal itu ada informasi bahwa mutlak Z itu kurang dari atau sama dengan 1, maka mutlak Z pangkat N itu kurang dari atau sama dengan 1. Makanya disubstitusi menjadi 1 per N akar N ditambah 3. Oke, selanjutnya kita harus mencari MN-nya terlebih dahulu dengan cara uji pembanding. Nah, tadi kan syarat si MN-nya itu N-nya itu harus lebih dari 1, kayak 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini itu N ditambah 3 lebih besar atau sama dengan dari N. Karena fungsi akar itu adalah fungsi naik, maka akar dari N ditambah 3 lebih dari atau sama dengan akar N. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan N. Jadinya, N akar N ditambah 3 lebih dari atau sama dengan N akar N. Nah, kedua ruas ini kita ubah menjadi bentuk pecahan. Jadinya, 1 per N akar N ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 1 per N akar 3. Kan itu kenapa berubah tanda, karena kalau misalkan di pecahan itu penyebutnya bernilai lebih besar, maka nilai pecahan akan bernilai lebih kecil, sehingga di sini tuh berubah tanda menjadi kurang dari atau sama dengan dari si pembandingnya itu. Nah, maka dengan begitu didapat MN-nya itu 1 per N akar N. Oke, karena kita udah mendapatkan si nilai MN-nya ini, kita tuh bisa ngecek syarat dari uji M-Weierstrass tadi. Nah, kita cek syarat pertamanya, yaitu si mutlak UNZ ini harus lebih dari sama dengan MN. Nah, kalau tadi kita lihat itu sudah memenuhi, yaitu si mutlak UNZ ini 1 per N akar N tambah 3, dan si MN-nya ini bernilai 1 per N akar N. Jadi, di situ sudah terpenuhi. Nah,
Selanjutnya kita cek syarat kedua dari uji M Weierstrass tadi, yaitu sigma N sama dengan 1 hingga sampai tak hingga Mn harus konvergen. Nah, tadi kita tuh tahu bahwa Mn-nya itu 1 per N akar N, atau bisa diubah menjadi 1 per N pangkat 3 per 2. Nah, harus diingat kembali bahwa deret hiperharmonis atau deret P series ini punya bentuk seperti berikut, yaitu sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 1 per N pangkat P, di mana kalau misalkan P-nya ini lebih dari 1, maka dia dinyatakan konvergen. Dan kalau misalkan P-nya ini kurang dari atau sama dengan 1, maka dinyatakan menjadi divergen. Nah, karena tadi Mn-nya itu 1 per N pangkat 3 per 2, di mana 3 per 2-nya itu menjadi P. Nah, berarti 3 per 2 itu kan lebih dari 1, berarti dia konvergen gitu. Jadi di sini Mn-nya itu konvergen dan syarat kedua terpenuhi juga. Nah, dari kedua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji Weierstrass, deret fungsi kompleks sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Z pangkat N per N akar N ditambah 3 konvergen seragam pada daerah mutlak Z kurang dari atau sama dengan 1. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu integral deret konvergen seragam pada teorema 7.16. Jika UNZ kontinu dalam D dan jumlah SZ sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga UNZ konvergen seragam dalam D dan C suatu kurva di dalam D, maka integral SZ dz pada lintasan C sama dengan integral sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga UNZ dz pada lintasan C sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga integral UNZ dz pada lintasan C. Karena tadi kita tahu SZ merupakan konvergen seragam, maka untuk mengintegralannya kita lakukan dengan cara menjumlahkan integral dari masing-masing sukunya. Untuk pembuktiannya kita mempunyai SZ, di mana tadi SZ merupakan konvergen seragam. Jadi SZ sama dengan SNZ ditambah QNZ yang kontinu dalam D. Maka integralnya direpresentasikan sebagai integral SZ dz pada lintasan C sama dengan integral SNZ dz pada lintasan C ditambah integral QNZ dz pada lintasan C. Karena SNZ sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N UKZ, maka integral SZ dz pada lintasan C sama dengan integral U1Z dz pada lintasan C ditambah integral U2Z dz pada lintasan C sampai integral UNZ dz pada lintasan C ditambah integral QNZ pada lintasan C. Karena diketahui SZ merupakan konvergen seragam. Syarat konvergen seragam, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 dipilih N yang tidak bergantung pada Z di dalam D, sehingga mutlak QNZ kurang dari epsilon bila N lebih dari N. Misalnya panjang kurva C adalah L, maka integral mutlak QNZ pada lintasan C kurang dari epsilon dikali L. Ada teorema batas integral pada lintasan C, integral epsilon dz pada lintasan C sama dengan epsilon dikali L, yang mana L merupakan panjang lintasan C. Sehingga mutlak integral SZ dz pada lintasan C dikurang integral SNZ dz pada lintasan C kurang dari epsilon. Jadi integral SZ dz pada lintasan C sama dengan integral SNZ dz pada lintasan C sama dengan integral sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga UNZ dz pada lintasan C terbukti. Berikut merupakan contoh soalnya. Tentukan deret integral dari deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Z pangkat N sama ditambah 5N. Tadi kita tahu kalau untuk mengintegralkan suatu konvergen seragam, maka kita bisa menjumlahkan integral dari masing-masing sukunya. Jadi integral sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Z pangkat N ditambah 5N dz sama dengan
sigma n sama dengan 1 sampai T hingga integral Z pangkat N ditambah 5N dz sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai T hingga 1 per N ditambah 1 Z di pangkat N tambah 1 ditambah 5NZ sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga Z pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1 ditambah 5NZ. Baik, kita akan membahas teorema terakhir yaitu teorema diferensial deret konvergen seragam. Nah, definisi dari teorema tersebut yaitu jika sigma n sama dengan 0 sampai T hingga UNZ konvergen dan D per DZ UNZ ada dan keduanya di dalam D, kemudian sigma n sama dengan 0 sampai T hingga D per DZ UNZ konvergen seragam dalam D, maka D per DZ sigma n sama dengan 0 sampai T hingga UNZ sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai T hingga D per DZ UNZ. Baik, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke contoh soal dari teorema tersebut, yaitu tentukan deret diferensial dari deret sigma n sama dengan 1 sampai T hingga dari fungsi Z pangkat N ditambah 5N. Nah, penyelesaiannya itu yaitu D per DZ atau turunan dari Z sigma N sama dengan 1 sampai T hingga dari fungsi Z pangkat N ditambah 5N dz sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga D per DZ dalam kurung Z pangkat N ditambah 5N sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai T hingga N Z pangkat N dikurang 1. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum